Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen untuk agenda apa saja hari ini. Sudah terlihat jelas belum Bapak Ibu? Agenda kegiatan yang akan saya paparkan hari ini adalah mengenai agenda kegiatan selama insya Allah mungkin 3 tahun ke depan, Bapak Ibu ya. Eh, kita belajar bersama ya. Saya namakan sini Kombel karena memang saya pikir kalau Kombel itu kita sama-sama belajar. Kemudian selanjutnya mungkin dibahas mengenai PKKS. Supaya PKKS itu tidak gedebak-gedebuk ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan di bulan sekitar November, harapan saya sih nanti tahun 2026 ini kita sudah memiliki instrumennya sehingga bisa dipersiapkan dengan baik. Karena kenapa? Karena ada beberapa sekolah yang harus mempersiapkan akreditasi. Untuk yang akreditasi ini ada 6 sasaran, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu yang memang yang belum sama sekali akreditasi. Kemudian yang selanjutnya itu yang masa habisnya di tahun 2026. Kemarin ada yang chat ke saya untuk akreditasi, apakah saya habisnya 2026, apakah bisa menerbitkan ijazah. Untuk itu Bapak Ibu harus segera di Sispena melakukan pengajuan gitu di tahun 2026. Saya mungkin izin ralat kemarin ke Pak Reza sama Pak Dodo ya. Sebetulnya untuk 2026 itu sebelum habis 2026 sudah keluar akreditasinya. Jadi pengajuannya karena kan akreditasi itu tahapnya berproses ya. Jadi memang harus dipersiapkan dari eh, awal tahun ini supaya nanti kan ada visitasi, visitasi baru nanti sebelum tanggal masa berlaku habis, nanti bisa keluar nilai akreditasinya. Nah, adapun kalau memang ada masa sanggah dalam artian masa sanggah itu harusnya saya dapatnya nih A nih bukan B gitu istilahnya. Misalkan gitu ya. Kenyataannya di hasil dari ban PDM apa sekolah Bapak Ibu misalkan nilainya B. Bapak Ibu kurang memuaskan gitu misalkan. Boleh itu mengajukan banding di 2 minggu setelah keluarnya hasil dari ban PDM. Selain itu sasarannya itu ada yang di nomor 6 itu ada eh, yang akan reakreditasi. Istilahnya masa berlakunya memang belum habis. Misalkan masih jauh, contohnya mungkin di SMP 3 ya Bu Suci ya. Di 2028 tapi ingin mengajukan reakreditasi di tahun 2026. Nah, itu difasilitasi ya Bapak Ibu ya untuk diakreditasi. Nah, di sini mungkin ada website saya Bapak Ibu ya. Nantinya di situ mungkin kita bisa istilahnya sama-sama belajar belajar mandiri mungkin di situ ada beberapa materi-materi yang bisa diakses oleh Bapak Ibu kepala sekolah ataupun guru-guru yang lain. Di sini mungkin karena kita baru pertama kali berjumpa, saya membutuhkan data sekolah Bapak Ibu dari beberapa tahun misalkan untuk rapat pendidikan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah refleksi. Refleksi di sini eh, saya tuh ingin tahu Bapak Ibu mohon di refleksi ini diberikan data yang sejujur-jujurnya dalam artian supaya kita sama-sama melihat kekuatan dan kelemahan kita supaya visi misi Bapak Ibu di sekolah bisa mencerminkan kemajuan yang Bapak Ibu harapkan. Terakhir mungkin atau sekarang bukan terakhir ya kesepakatan ini kita mulai dari kesepakatan awal mungkin Bapak Ibu ya. Kira-kira kesepakatan awalnya gimana Bapak Ibu? Baiknya seperti apa? Mungkin Bapak Ibu yang terlihat Bapak Ibu board atau ID saya. Pak Reza yang terlihat di screen itu microsite saya atau word saya ya? From nah ininya Bu, Google Chrome Bu yang terlihat SID-nya Oh, saja. oh SDID. Bapak Ibu untuk kesepakatan awal kan harusnya dari Bapak Ibu ya.
Kira-kira ada yang bisa memberikan kesempatan awal di pertemuan kita. Dan insya Allah mungkin ke depannya sampai 3 tahun gitu. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kita bikin komitmen awal gitu ya. Dari saya deh mungkin, boleh Bapak Ibu ya, dari saya dulu, boleh kan ya? Kalau saya, apa namanya, eh, sama-sama mohon kerjasamanya gitu ya, saling memudahkan. Bapak Ibu, insya Allah saya memudahkan dan juga sih minta tolong dimudahkan dalam sisi administrasi dan segala macamnya gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh tidak Bapak Ibu? Saya meminta hal ini. Bapak Ibu Kepala Sekolah, boleh tidak nih Bapak Ibu nih? Pak Dodo, Bu Alfi, kemudian Pak Lukman, ke-mute kah? Suara saya aman Bapak Ibu? Pak Aman, Ibu. Aman, Ibu. unmute ketika ada penjelasan. Suara saya masih itu Pak, sudah saya unmute Pak. Suara saya tadi terjelas tidak Bapak Ibu? Punten. Halo Bapak Ibu. Insya Allah jelas Ibu. Oh jelas, Alhamdulillah kalau gitu ya. Pak Lukman, punten suara saya dari tadi terdengar jelas. Mungkin punya Bapak ke mute speakernya atau gimana? Ya. Kemudian ada dari Bapak Ibu kira-kira komitmen awal kita nih Bapak, apa Bapak Ibu Kepala Sekolah, maunya gimana saya gitu misalkan. Ya udah deh dari saya dulu deh, dari saya dulu deh. Bapak Ibu, saya mohon apa tidak merepotkan ya. Harus apa harus kalimat positif ya. Kalau saya ke sekolah Bapak Ibu, misalkan pembinaan, saya kan otomatis kalau untuk pembinaan ke sekolah pasti memakai surat tugas gitu Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya istilahnya apa? Tidak merepotkan eh, sekolah Bapak Ibu dari awal saya tegaskan gitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai merepotkan. Bisa nggak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, aman? Bapak Ibu ya? Aman, Bu. Kan Bu, Siap. Ya. aman, aman. Apa nih bahasanya gitu? Tidak merepotkan bahasa positifnya apa tuh? Tidak. Eh, Jangan pakai tidak tuh, jangan pakai tidak kalau kata-kata awal kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita di apa mengajar itu ya, jangan sampai merepotkan gitu ya. Apa apa menyambut aja ya. Menyambut pengawas dengan hati bahagia saja saya udah senang gitu ya. Setuju Bapak Ibu? Cukup yang disiapkan Setuju. hati yang bahagia aja. Boleh Bapak Ibu ya. Dari saya lagi mungkin apa kita sama-sama berproses atau sama-sama belajar ya di Kombel ini. Karena mungkin Kombelnya itu apa kita bisa di satu tempat mungkin Bapak Ibu ya kebetulan sekolah binaan saya 17 sekolah mungkin kita bisa cari tengah-tengah tapi kata Pak apa Pak Reza dan kawan-kawan ya kemarin saya ngobrol gitu ya saya itu wilayahnya itu dari timur ke barat nah untuk tengah-tengahnya di mana tuh kira-kira ya kemungkinan di daerah Margonda tengah-tengah bukan ya Pak Bu
Ya, nanti kita bicarakan lah untuk masalah tempat, kita biar sama-sama belajar di satu tempat yang di tengah-tengah. Itu ya mungkin Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya mungkin agenda hari ini sudah terlihat jelas Bapak Ibu. Iya, Ibu, jelas, Ibu. Agenda hari ini terkait perkenalan dan agenda pendampingan di 2026. Nah, itu untuk perkenalan tadi sudah. Di sini ada pemetaan awal dan pengumpulan data. Bapak Ibu, nanti saya akan memberikan Google Form terkait komitmen kepala sekolah melalui kesadaran refleksi serta kapasitas kepemimpinannya. Di sini menghimpun data awal primer dan sekunder, meliputi data satuan pendidikan, data kinerja, dan mutu layanan pendidikan, serta mengumpulkan data rapor pendidikan tahun 2026 sebagai dasar perencanaan. Tahun 2026 mungkin belum ada ya rapor pendidikannya Bapak Ibu ya. Mungkin sekitar bulan Februari Maret ini, namun mungkin nanti di Google Form ada data-data di tahun 2025. Tuh. Kemudian di sini direfleksi ada yang kedua itu ada refleksi, analisis dan tindak lanjut. Terkait refleksi di sini apa akan menggali informasi tindak lanjut hasil refleksi PKKS, analisis rapot pendidikan, serta melakukan yang tadi saya sebutkan tadi diskusi reflektif bersama satuan pendidikan untuk mengidentifikasi kekuatan, tantangan, dan prioritas perbaikan. Selanjutnya untuk pendampingan itu lebih cenderung untuk penguatan kebijakan dan program prioritas. Adapun penguatan-penguatan yang memang harus kita selaraskan itu terkait pembelajaran mendalam, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi Bapak Ibu di sini masih menemukan beberapa yang miskonsepsi terkait misalkan kurikuler gitu kan ya. Kemarin pun juga ada pertanyaan di chat, saya juga belum pernah ketemu tapi ada pertanyaan di chat, kalau kurikuler seperti ini bagaimana? Nah itu mungkin tugas saya dan kita sama-sama belajar gitu Bapak Ibu terkait pembelajaran mendalam. Selanjutnya mungkin yang kedua adalah supervisi. Sepertinya sudah sangat paham betul Bapak Ibu, udah puluhan tahun mungkin ya, atau apa sudah beberapa kali melakukan supervisi. Namun di sini kita harus sama-sama searah gitu Bapak Ibu ya, terkait praobservasi, observasi, kemudian pasca observasi yang memang ini diperlukan supaya menjaga kualitas pendidikan, kualitas guru gitu ya Bapak Ibu ya, serta melihat apakah antara kesesuaian antara pembelajaran mendalam yang dipakai guru-guru eh, untuk melihat hasil dari pembelajaran mendalam tersebut. Kemudian tadi kokurikuler pun juga eh, kokurikuler sendiri kan memang sudah ada panduannya. Kokurikuler tersebut ada 3 cara ya Bapak Ibu ya. Bisa lintas mapel menggunakan jam pelajaran. Yang pertama itu, yang kemudian yang kedua dengan G7KI di mana pelaksanaannya pun tidak menggunakan jam pelajaran, hanya saja harus dilakukan oleh seluruh siswa gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah lainnya, misalkan program-program khusus lain, beberapa ada yang misalkan tahfidz gitu ya, dan itu pun memang sudah tidak menggunakan jam pelajaran, hanya saja apa seluruh siswa itu harus mengikutinya. Kemudian di sini standar pengelolaan yang baru di sini terkait dengan budaya aman dan nyaman, Bapak Ibu, untuk standar pengelolaan diharapkan sudah tidak ada lagi SK TPPK yang diganti menjadi Pokja gitu ya. Sebetulnya sih memang sudah sama apa sama persis mungkin apa kinerjanya, hanya saja penamaannya mungkin sudah berubah karena terkait dengan eh, Permendikbud nomor 6 ya Bapak Ibu tahun 2026. Kemudian di sini standar tenaga pendidikan yang harus memang diperhatikan. Yang ini nih, Bapak Ibu yang keenam ini yang sekarang saya pun kemarin mungkin sudah woro-woro ya terkait dengan tes kemampuan akademik yang memang pendaftaran itu sampai tanggal 28 Februari. Saya punya amanat dari Pak Kasih bahwa pendaftaran PKA sebaiknya dilakukan sebelum tanggal 20 Februari ini. Dikarenakan kita tahu Bapak Ibu ya, kalau terkait dengan server ataupun apa, khawatir kredit atau padat, maka Pak Kasih meminta seluruh SMP Kota Depok itu untuk melakukan pendaftaran sebelum tanggal 20 Februari atau maksimal tanggal 20 Februari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait TKA ini Bapak Ibu eh, mungkin baru ya
kebetulan saya pun juga penulis untuk soal matematika di Kota Depok. Hanya saja saya sendiri saat pelatihan itu hanya membuat soal TKA saja. Untuk TKA itu sekarang diintegrasikan dengan AN atau ANBK zaman dulu ya, atau AKM gitu ya. Nah, di sini untuk TKA ini eh, pelaksanaannya itu sekitar bulan April, 6 sampai 16 April, di mana menggunakan beberapa 4 gelombang, dan satu gelombang itu bisa 4 sesi. Saya kira Bapak Ibu apa namanya eh, sudah mempersiapkan hal ini mungkin Bapak Ibu ya, karena tes TKA ini ada dua dua apa ya, advantages atau keuntungan ya. Yang pertama itu sebagai instrumen anak sendiri yang kemarin digulirkan akan menjadi salah satu syarat untuk beberapa sekolah TNI atau Polri gitu Bapak Ibu. Untuk anak-anak yang memiliki TKA biasanya di beberapa sekolah mengharuskan adanya keharusan TKA. Namun kita tahu sendiri bahwa TKA ini sifatnya itu tidak wajib ya Bapak Ibu ya, tidak wajib. Namun apabila tidak mengikuti maka dikatakan dia itu tidak akan memiliki rapat pendidikan si sekolahnya. Untuk itu yang diminta kemarin saya woro-woro di grup ya untuk upload apa SPJ surat kesediaan ya Bapak Ibu ya. Itu harus segera dilampirkan. Namun di sini rata-rata pada ikut TKA atau gimana Bapak Ibu ya? Insya Allah ya pada ikut TKA ya. Nah, karena untuk zaman dulu itu, untuk AN itu diperuntukkan 40 plus 5 siswa ya. 40 utama dan 5 cadangan. Nah, bagaimana kami kalau memang kelas 9 itu baru 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 ada angkatan pertama. Misalkan ada 20 orang. Nah, untuk sekolah yang kecil yang kurang lebih 50, maka diambil 85% dari banyaknya siswa tersebut, siswa angkatan tersebut maksudnya gitu. Kalau misalkan dari 20 siswa, berarti otomatis yang ikut PKA minimal eh, ada berapa tuh? 85 kali 20 sekitar 17 orang nih. Aduh ya, nggak pakai setengah-setengah mungkin ya. 16 sampai 17 orang itu eh, yang akan diambil sampel untuk rapat pendidikan. Kemudian yang ketujuh yang harus kami kuatkan itu adalah komunitas belajar, dan biasanya juga salah satu concern apa dari Dinas Pendidikan untuk selalu memantau komunitas belajar. Dan terakhir adalah PKKS. Saya pikir Bapak Ibu sudah menerima hasil PKKS kemarin ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin kita akan persiapkan PKKS ini, harapan saya untuk PKKS sudah bisa dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Kalau untuk KSP mungkin di tahun ajaran baru sih ya, mungkin beberapa yang dibutuhkan tahun ajaran baru itu pasti bisa dilengkapi. Selanjutnya, perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data tentunya kami pun akan mendampingi penyusunan RKT dan RKS tahun 2026, serta review penyelesaian KSP, serta yang berbasis dengan raport pendidikan. Ada pun yang concern juga yang akan dilakukan perhatian itu terkait dengan UKS, kemudian GSS, Gerakan Sehat, yang kemudian menampingi Satuan Pendidikan dalam penyusunan program UKS dan GSS. Gimana Bapak Ibu kalau untuk akreditasi ini, apa yang dilihat itu tidak hanya bentuk UKS-nya seperti apa, tetapi kualitas penggunaan UKS-nya seperti apa, gitu ya. Oke, mungkin yang terakhir mungkin peningkatan kompetensi guru ya. Di sini terkait dengan penyusunan asesmen literasi dan numerasi serta penyusunan soal dan pemanfaatan simulasi TKA. Eh, di sini Bapak Ibu tryout sudah saya perhatikan di beberapa grup, sudah saya perhatikan di matematika terutama ya, sudah mulai muncul beberapa tryout gitu ya. Kemudian kemarin pun di MG Matematika yang hadir pun juga sudah mencoba melakukan penyusunan soal simulasi TKA, dan harapan saya di sekolah Bapak Ibu sudah ada peningkatan dalam artian penyusunan soal-soal yang sudah berbasis TKA dan AN. Harapannya di soal-soal UTS atau di soal PSAT ataupun PSAC sudah mempersiapkan.
Ini kalau di Kota Depok soal PSAJ dan PSAT diakomodir dengan MGMP ya Bapak Ibu ya. Harapan saya di ulangan harian ataupun di UTS gitu ya, atau STS sudah dikenalkan soal-soal berbasis TKA dan berbasis AN. Adapun monitoring dan evaluasi di sini ada kegiatan SAJ, kemudian kegiatan SAT, kegiatan AN, TKA, dan pelaksanaan kombel serta supervisi terkait dengan pembelajaran mendalam. Adapun kalau pendampingan berkelanjutan dapat dilakukan diskusi terstruktur, boleh Bapak Ibu, boleh secara daring atau daring. Bila Bapak Ibu kita diskusi nggak apa-apa, saya membuka lebar-lebar di handphone pun juga suka, insya Allah suka beberapa sudah ada yang komunikasi berdiskusi hal-hal yang memang diperlukan. Maka saya sangat terbuka sekali Bapak Ibu ya. Cuman mungkin kadang suka slow respon, tiba-tiba kan ada rapat atau segala macam, tapi insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kita diskusi. Dan nanti misalkan butuh pendampingan seperti mungkin Pak Murtado besok mungkin ya Pak ya, terkait dengan workshop, insya Allah Bapak Ibu kalau mudah-mudahan dengan diskusi dalam bentuk hal apapun, insya Allah saya akan membuka lebar-lebar. Kemudian terkait yang kedua, umpan balik konstruktif dan berkelanjutan, dalam artian jadi kemarin tadi saya bilang nanti ada Google Form yang akan refleksi gitu ya. Refleksinya itu mudah-mudahan di situ ada umpan balik untuk keberhasilan atau kemajuan sekolah Bapak Ibu. Terakhir katanya I know ada guru bahasa Inggris di sini Bu Suci nih. Mohon maaf ya Bu Suci nih, saya bahasa Inggrisnya khawatir salah nih ya. I know of no improving school that doesn't have a principal who is good at leading improvement. Ini kata pula tahun 2027. Saya tahu tidak ada satupun sekolah yang mengalami peningkatan tanpa memiliki kepala sekolah yang cakap dalam memimpin upaya perbaikan. Saya sangat yakin Bapak Ibu kepala sekolah di sini punya skill yang sangat luar biasa, sudah teruji beberapa tahun juga sudah memimpin memimpin sekolahnya dengan baik. Untuk itu mari Bapak Ibu sama-sama kita bersinergi, mudah-mudahan kita mampu berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya agenda sudah saya share. Oh ya, terkait PKKS ya Bapak Ibu ya. Terkait PKKS. Sudah terlihat Bapak Ibu panduan instrumen PKKS 2026 menuju tata kelola sekolah unggulan. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Ya, sudah Bu Irma. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi untuk PKKS ya Bapak Ibu ya. Sini ada 4 pilar utama dalam PKKS. Yang pertama itu adalah ekspos, yaitu mengenai wajah dan budaya sekolah. Kemudian kedua, manajerial, mesin tata kelola dengan 8 SNP ya Bapak Ibu ya. 8 SNP itu sudah ada pakemnya gitu ya. Mungkin yang tidak berubah adalah standar penilaian. Kemudian yang ketiga itu adalah kewirausahaan, inovasi dan iklim lingkungan, di mana yang 1, 2, 3, dan 4 ini selalu mengutamakan tentang menuju ke 8 dimensi profil lulusan gitu ya. Yang keempat adalah supervisi pengendalian kualitas guru, di mana di sini fokus utama di tahun 2026 itu harus ada digitalisasi Bapak Ibu ya. Kemarin pun juga saya yakin Bapak Ibu dalam PKKS sudah menggunakan digitalisasi, apakah bisa menggunakan Google Site atau Microsite atau mungkin yang lain sudah memiliki aplikasi tertentu. Kemudian yang ditekankan kembali adalah mengenai sekolah ramah anak, karena sesuai dengan standar pengelolaan tahun 2026 nomor 6 ya, harus mewujudkan iklim budaya yang aman dan nyaman. Terakhir, fokus utamanya itu adalah mengenai pembelajaran berbasis data.
Mungkin sudah tidak aneh Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian untuk budaya transparansi serta kokurikuler terarah. Untuk budaya transparansi di sini tadi ditekankan budaya karakter positif, rekapitulasi kehadiran kepala sekolah dan guru tendik. Di sini agenda kepala sekolah pun juga kita sudah insya Allah nanti akan saya gulirkan agenda kepala sekolah seperti apa. Yang untuk guru dan tendik mungkin di beberapa sekolah ada aplikasinya atau tidak mungkin secara manual. Dan terakhir adalah akuntabilitas laporan dana bos. Nah, dana bos ya. Dana bos ini kita kan memang terkait IRDA kemarin nih Bapak Ibu ya. Apakah yang lainnya cukup IRDA tahu sendiri ya Bapak Ibu ya kalau IRDA sudah datang sudah lama gitu kan ya. Biasanya di sini pelaporan itu harus sesuai dengan apa yang berlaku gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kurikuler terarah. Di sini antara visi, misi serta program gambarnya juga bentuknya bergerigi, artinya harus selaras gitu Bapak Ibu ya antara misi, visi dan program dan segalanya itu harus menuju ke 8 DPR itu ya Bapak Ibu ya. Di sini pembelajaran kolaboratif lintas disiplin, G7KI serta pameran karya atau kinerja siswa. Kemudian untuk ekspos di PKKS, infrastruktur digital dan lingkungan inklusif, saya pikir Bapak Ibu untuk yang sekolah ramah anak, kontennya itu kan lingkungan aman, nyaman, dan inklusif. Evidensinya boleh foto-foto gitu Pak Ibu ya. Foto terlihat bersih dan yang layak, bukti pelibatan siswa, dokumen layanan inklusi, PPI, atau modifikasi kurikulum. Kemudian untuk prestasi dan inovasi, itu dilihat dari kontennya itu bukti keunggulan warga sekolah. Apakah sertifikatnya boleh dari akademik atau non-akademik, baik guru, siswa, maupun kepala sekolah. Selanjutnya, digitalisasi sekolah. Kontennya itu di infrastruktur dan platform ya. Evidence-nya internet memadai, rasio 1 Mbps 5 siswa dan pemanfaatan platform ruang GTK inovasi yaitu berupa presensi digital LMS. Selanjutnya untuk manajerial atau perencanaan berbasis data di sini diperlukan bukti proses. Kemudian nanti bukti prosesnya itu dari dokumen, di mana dokumen itu ada analisis, kemudian penyusunan, sekali lagi Bapak Ibu ya, bukti prosesnya itu seperti apa, kemudian dianalisis, dilihat di rapot dan IRB-nya, di review KSP-nya, kemudian penyusunan melibatkan tim sekolah, yang nantinya akan didukung oleh dengan dokumen RKS, RKT, dan RKAS. Itu Pak Ibu ya, manajerial ya. Kemudian di manajerial akademik di sini masih menggunakan standar kompetensi lulusan ya, 8 dimensi profil lulusan, baik di intrakurikuler ataupun di ekstrakurikuler. Jangan lupa Bapak Ibu program G7KI-nya serta ada penguatan literasi numerasi. Kemudian standar isinya terkait dengan laporan pelaksanaan kurikulum, dokumentasi CP, TP sama ATP, serta modul ajar ataupun RPP. Nah, selanjutnya mungkin di standar proses, di sini boleh ada video pembelajaran, gitu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan deep learning, kemudian refleksi dan umpan balik berupa di Kompel, serta kesepakatan kelas yang ada. Diharapkan dalam pembuatan kesepakatan kelas juga pasti berupa video gitu Bapak Ibu ya. Supaya kita tahu prosesnya atau evidensinya juga menguatkan bahwa kesepakatan itu terjadi dalam proses pembelajaran. Adapun untuk standar penilaian, dimulai dari formatif dengan sumatif. Biasa Bapak Ibu ya, di sini instrumennya seperti apa, analisisnya bagaimana, dan tindak lanjutnya seperti apa. Bapak Ibu, saya pikir di sini sudah menggunakan e-rapot semua ya Bapak Ibu ya, untuk rapot ya. Ya, Bu ya. Oh iya, baik Pak Sanudin. Oh, saya baru lihat Pak Ya. Sanudin. Alhamdulillah Pak Ya, Sanudin ini sudah lagi di SMP 30, Bu Irma. 30 ya, sama Abi ya. Ya. Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak sudah menyebarkan. Ya. Kemudian di manajerial sumber daya terkait dengan PTK dan sarana prasarana, di sini PTK-nya itu dilihat dari pemetaan kualifikasi dan kompetensinya berupa dokumen PKG,
serta SK pembagian tugas. Adapun standar sarana prasarana, nah ini dia Bapak Ibu, standar sarana prasarana mungkin kalau di beberapa sekolah lagi, semoga di negeri sudah enggak ya Bapak Ibu ya, terkait dengan SPMB kemarin ya. Eh, di mana standar prasarananya itu rasanya itu 1:5 gitu ya untuk internetnya itu. Kemudian siswanya per maksimal berapa. Nanti untuk akreditasi Bapak Ibu memang tidak dilihat bagus atau tidaknya gitu sih sarana prasarana itu. Hanya saja dilihat bagaimana kualitas penggunaannya. Apakah digunakannya secara gimana, kemudian perawatannya seperti apa, pemeliharaannya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk kepemimpinan dan kesiapan digital, di sini peran kepala sekolah dilihat dari agenda kegiatannya. Jadi mungkin ya, supaya ada kesamaan Bapak Ibu ya untuk sekolah bilang saya mungkin nanti diberikan agenda kepala sekolahnya seperti apa. Kemudian ada buku pembinaan, guru dan teknik saya yakin Bapak Ibu sudah punya semuanya. Kemudian monitoring dan evaluasi MONEF program sekolah, serta dokumen rencana tindak lanjut. Ini di Bapak Ibu nih yang suka lupa nih, dokumen rencana tindak lanjut ya Bapak Ibu ya. Programnya ada, jangan lupa program tindak lanjutnya seperti apa. Adapun ekosistem digital di sini terkait dengan infrastruktur internet yang memadai, websitenya, media sosialnya, LMS, platform, serta hardware-nya. Oke, kewirausahaan, iklim, kebinekaan, dan inovasi. Di sini Bapak Ibu, apa untuk iklim kebinekaan dan inovasi ini terkait dengan sikap positif keberagaman gitu ya, terlihat dari fasilitas ibadahnya, festival budayanya, pertukaran belajar atau gender gitu ya, tidak tidak rasis segala macam. Kemudian pengembangan warganya dilihat dari kompetensi berkelanjutan webinar, MGMP, aktif di ruang GTK, serta inovasi sekolah berupa produk ataupun jasa. Terkait kewirausahaan, nah ini saya sebutkan tadi, sekolah aman dan anti kekerasan, SK Pokja anti kekerasan, jadi TPPK sudah diganti dengan SK Pokja, kemudian ada SOP penanganan perundungannya. Nah ini memang kemarin tuh saya perhatikan beberapa ada ya di sekolah ya maksudnya SOP-nya itu tidak dibuat gitu. Kemudian bukti sosialisasi kemudian buat orang tua, boleh berupa foto, kemudian pembekalan prosedur untuk guru, video simulasi mitigasi bencana, bisa harus berupa video, gimana sih untuk mengcover P3K dan kesehatannya seperti apa, apakah ada kerjasama dengan kluster terdekat, ataupun SOP penanganan kecelakaan seperti apa. Beberapa SOP itu biasanya suka missing gitu Bapak Ibu ya, atau lupa. Ya, kewirausahaan, kesehatan, dan budaya positif. Di sini budaya sekolah nyaman terkait dengan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu disiplin positif seperti apa? Mulai dengan tadi Bapak Ibu ya kesepakatan awal kita seperti apa gitu kan ya. Kemudian segitiga restitusi memang bukan hukuman gitu ya. Program literasinya seperti apa. Kita mungkin pembugarannya bagaimana, jadwal istirahatnya cukup atau ruang gerak memadainya gimana supaya mental health-nya juga bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini fokus sehatnya itu dimulai dari fisik, lingkungan, kemudian gizinya seperti apa, imunisasi dan jiwanya seperti apa, atau mental health. Biasanya anak-anak suka bilang gitu ya Pak. Bu, mental health kami ini katanya kurang. Kemudian supervisi penjaminan mutu guru dan tendik seperti biasa Bapak Ibu ya dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjutnya. Untuk berlaku guru dan tenaga pendidikan harus ada supervisi ya. Adapun untuk prioritas dari 2006 tadi digitalisasi interaktif di mana internet 1 Mbps untuk 5 siswa, pemanfaatan ruang GTK dengan kesiapan mungkin sekarang bukan ANBK tetapi TKA terintegrasi dengan AN. Kenapa Bapak Ibu ini mungkin untuk 2026-nya dibuatnya sebelum Januari sebelum 14 Januari 2026 ya karena 14 Januari 2026 TKA diintegrasikan dengan AN. Adapun inklusi dan safety-nya terkait dengan SKP anti kekerasan, mohon Bapak Ibu yang masih TPPK diganti dengan SKP, kemudian SOP dan sosialisasi bullying, layanan inklusi, toilet bersih dan layak.
Bapak Ibu terkait dengan layanan inklusi, saya pikir meskipun Bapak Ibu istilahnya apa namanya ya, pengawasnya itu saya, tapi terkait dengan layanan inklusi memang dibutuhkan apa namanya pendampingan ataupun arahan di kami ada Bapak Ibu untuk layanan inklusi. Jadi saya dari awal tegaskan meskipun untuk workshop gitu ya, apabila kan pengawas kami itu banyak spesialisasinya terkait dengan inklusi itu juga momen ada gitu ya. Apabila melakukan IHT, boleh Bapak Ibu silahkan saya apa menggunakan apa istilahnya menghadirkan pengawas yang apa lebih capable di bidangnya karena memang inklusi ini bukan bidang saya gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah dari awal Bapak Ibu silahkan kalau memang saya butuh ini tidak harus saya gitu untuk apa namanya untuk workshop gitu ya. Saya memang butuh misalkan kayak Bu Ade, nama saya sama-sama Irma apa ya. Bu Ade Irma itu terkait dengan inklusi, Insya Allah sampai membuat dengan aplikasi yang luar biasa kemarin pun saya perhatikan gitu ya. Karena lebih kalau inklusi itu kan agak sedikit berbeda. Tapi saya yakin Bapak Ibu untuk inklusi di sekolahnya masing-masing tetap diterima kan Bapak Ibu ya. Dan untuk TKA pun juga untuk inklusi sebetulnya tidak ada kewajiban. Namun apabila orang tua yang inklusi mau anak yang inklusi tersebut, maksud saya orang tua yang memiliki anak inklusi itu mau melakukan TKA berbasis AN itu difasilitasi Bapak Ibu ya untuk yang inklusi juga. Kemudian toilet bersih dan layak jelas ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya audit dokumen menggunakan matras panduan ini untuk cek fisik ya, digitalisasi arsip, unggah bukti ke cloud sesuai dengan folder 4 pilar. Bentuk timnya SK TPS dan Pokja anti kekerasan. Nah, selanjutnya mungkin penasaran Bapak Ibu ya seperti apa instrumen yang akan kita gunakan di tahun 2026 untuk PKKS. Semuanya insya Allah akan saya berikan instrumennya. Oke. Sudah terlihat belum Bapak Ibu aplikasi PKKS? Bapak Ibu sudah terlihat belum aplikasi PKKS? Izin Bapak Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mungkin bentuknya masih sama, programnya seperti ini, seperti Excel. Nanti instrumennya seperti yang tadi saya paparkan, manajerial apa saja yang akan eh, dilihat skornya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah terpampang jelas, itu manajerial apa saja sesuai dengan tadi yang saya paparkan. Seperti perusahaan pun juga sama, begitupun juga untuk supervisi. Dan terkait penilaiannya juga seperti apa. Nah ini untuk tahun 2026 Bapak Ibu ya. Jadi sudah mulai dipersiapkan dari sekarang. Adapun yang dokumen yang menyusul di tahun 2000 di tahun ajaran baru mungkin ya mungkin nanti dipersiapkan di bulan Juni Juli supaya nanti akreditasi yang tahun ini akreditasi sudah harus mempersiapkan gitu Bapak Ibu ya. Seperti ini. Oke. Nanti dipersiapkan dengan baik. Jadi ya. Selanjutnya pakai sudah akreditasi Bapak Ibu ya. Terkait akreditasi. Saya perhatikan ada empat sekolah yang tahun ini habis, tapi itu pun juga belum ngelis semua Bapak Ibu ya.
Eh, baru ada beberapa. Harapan saya sih yang tidak nulis berarti mungkin memang tidak habis gitu ya. Kayak STP 4 kan memang sudah selesai akreditasi Bu katanya Bu Aya. Oh sudah Bu, alhamdulillah dapat berapa? Oh alhamdulillah gitu kan ya. Eh, karena di list itu hanya baru 4 yang memang akreditasinya habis di tahun 2026. Untuk itu harus segera mengunjungi Sispenanya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian mengajukan. Adapun untuk khususon yang karena saya tahunya yang 2028 itu Bu Sukma ya, karena kemarin kan kita berbicara apa istilahnya komunikasi gitu kan ya terkait reakreditasi itu dapat dilakukan Bapak Ibu ya, tapi dengan syarat harus melakukan pengajuan. Pun apa yang dinilai di akreditasi, saya hanya mengingatkan kembali mungkin beberapa kepala sekolah sudah pernah akreditasi mungkin Bapak Ibu ya, sebentar akreditasi. Ya, ini berikut dari bahan PDM ya. Sudah terlihat jelas Bapak Ibu penjelasan tentang akreditasi tahun 2024-2025. Halo Bapak Ibu, sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Ya, oke. Baik, untuk akreditasi di sini tadi sudah saya jelaskan harus sesedini mungkin proses akreditasinya seperti apa. Yang pertama itu pengajuan akreditasi. Berarti Bapak Ibu buka Sispenanya. Kalau saya masih tidak salah, username-nya dan password-nya itu menggunakan NPSN Bapak Ibu ya. Kemudian setelah mengajukan akreditasi, eh, nanti akan konfirmasi sebagai sasaran visitasi gitu ya. Nah, di sini ada isian yang memang harus diisi gitu ya. Oh, mungkin sebelumnya setelah dikonfirmasi ada sasaran merupakan sasaran visitasi, ada sosialisasinya juga. Nanti mungkin pengisian Sispena. Sispena itu isinya banyak gitu ya, sekitar kurang lebih ada 14 instrumen dan memang anaknya banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pun boleh Bapak Ibu diisi sebagian boleh, diisi semuanya juga boleh. Nah, nanti pasti si ban PDM-nya sebagai apa biasanya menghubungi asesornya itu. Bu, Pak, ini belum beres gitu. Yang penting Bapak Ibu harus mengisi aja. Mau sebagian boleh, mau full boleh gitu kan kalau sempat. Kalau memang belum full berarti mau tidak mau harus diisi. Itu di sini ada namanya pravisitasi gitu. Pravisitasi dulu untuk melengkapi si pena biasanya asesornya yang berkoordinasi langsung dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, untuk itu nomor handphone Bapak Ibu ya, kalau bisa kepala sekolah memberikan nomor handphone yang eh, bisa dihubungi gitu supaya memudahkan koordinasi dengan asesor. Setelah pravisitasi, baru visitasi. Visitasinya tetap tetap ya Bapak Ibu ya menggunakan pedoman-pedoman yang ada di instrumennya. Lalu pengumuman hasil akreditasi. Adapun apa sih yang dinilai Bapak Ibu ya? Yang dinilai Bapak Ibu di sini ada 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama itu hasil belajar. Kalau hasil belajar itu tidak dinilai dari asesor, tapi dilihat dari data AN atau dari rapot pendidikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ada di instrumen biasanya cuma ada 3, 1, 2, 3. Untuk kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Nah, jadi instrumen dari nomor 1 ini ada 4 butir ya Pak Bu. Itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu terkait dengan guru kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Karena itu kalau nomor 1, 2, 3, 4 itu maka awal katanya itu juga guru melakukan apa maksudnya refleksi bla 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 gitu. Jadi keywordnya juga di kata-kata guru gitu ya. Kalau untuk instrumen apa nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, apa aja yang akan ditanyakan biasanya terkait dengan SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ya, kemudian kemudian terkait dengan kepala sekolah di sini, Bapak Ibu ya.
kepemimpinan kepala sekolah dalam pengelolaan satuan pendidikan. Ini sekitar 5 butir instrumen, berarti soal kelima, 6, 7, 8, yang 9 ya. Dari nomor 5 sampai dengan 9 itu nanyanya pasti tentang kepala sekolah gitu. Biasanya keywordnya itu kepala sekolah melakukan apa gitu Bapak Ibu ya. Di sini jelas terkait dengan pengelolaan sastra dan pembiayaan serta SKL, standar isi proses penilaian juga ditanyakan gitu Bapak Ibu ya, dan pembiayaan. Kemudian selanjutnya terkait dengan iklim lingkungan belajar. Iklim lingkungan belajar di sini putri asesmennya itu ada 5. Berarti kalau begitu di nomor 10, nomor 11 sampai dengan nomor 14 itu terkait dengan SMP pengelolaan satras atau standar isi. Ya gitu Bapak Ibu ya. Nah, lingkungan nyaman seperti apa? Eh, apa namanya? Tadi yang saya bilang tidak melihat saprasnya bagaimana, tetapi misalkan perpustakaan bagaimana layanannya seperti apa gitu. Tidak dilihat eh, besarnya atau gimana ataupun apa namanya kondisinya seperti apa, tetapi pemanfaatannya lebih ke kualitas penggunaannya. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Ya mungkin nanti untuk yang sekolah yang akreditasi, kami mungkin akan ada pertemuan lebih lanjut mungkin ya, baik secara Zoom ataupun secara luring gitu Bapak Ibu ya. Karena prosesnya itu yang pertama memang harus dicek dulu Bapak Ibu ya di apa di sispenanya, dibuka sispenanya. Kemudian untuk yang mau mengajukan silakan klik mengajukan. Untuk yang akan reakreditasi silakan klik yang reakreditasi. Itu mungkin Bapak Ibu karena ini panjang saya bisa menjelaskan per butirnya gitu Bapak Ibu ya. Eh, gitu. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya terkait dengan nanti ini di sini nanti akan saya gulirkan website saya gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya juga belum rampung Bapak Ibu. Eh, terlihat tidak Bapak Ibu website saya? Terlihat, Terlihat ya? Bu. Oke. Mungkin nanti belum saya publish gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa belajar mandiri di sini gitu ya. Mungkin seperti ini nanti saya berikan linknya. Saya lagi bikin proses bikin domain Bapak Ibu ya supaya gampang gitu ya. Sini ada simple simple information platform for learning and evaluation gitu ya. Nanti mungkin soal saya bagikan. Kemudian saya memerlukan data sekolah dan refleksi Bapak Ibu. Nah, untuk data sekolah dan refleksi mungkin kita apa namanya akan memberikan Google Form. Tapi Bapak Ibu izin Google Formnya nanti diisi oleh kepala sekolah dengan diisi seada-adanya aja gitu nanti Bapak Ibu. Ya, jangan dilebih-lebihkan. Nanti kita nggak tahu kekuatan Bapak Ibu di mana, kelemahan Bapak Ibu di mana gitu ya. Google Formnya akan menyusul, nanti tinggal diklik aja di link ini. Gitu Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Halo. Aman Bapak Ibu. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu.